warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aini Katrunada dengan nomor pokok mahasiswa 10120145 dari kelas C6 Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester genap pada mata kuliah perilaku organisasi. Kemudian di video kali ini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya mengenai perilaku individu terhadap perusahaan yang bergerak di bidang retail busana muslim. Berdasarkan hasil pengamatan saya mengenai perilaku individu terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang retail busana muslim, terdapat 7 orang karyawan di dalamnya. Namun pada kali ini saya hanya akan mengamati 5 individu saja dalam perusahaan tersebut. Adapun hasil pengamatan saya terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang retail busana muslim ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu ini memiliki karakteristik biografis, di antaranya ada usia, gender, status perkawinan, dan usia masa kerja. Nah, dari hasil pengamatan saya terhadap perusahaan yang bergerak di bidang retail busana muslim ini, diketahui bahwa individu A berusia 22 tahun dengan gender perempuan, individu B berusia 24 tahun dengan gender perempuan, individu C berusia 26 tahun dengan gender perempuan, individu D berusia 29 tahun dengan gender perempuan, dan individu E berusia 25 tahun dengan gender laki-laki. Dari kelima individu tersebut diketahui juga bahwa individu A, B, dan E belum menikah, sedangkan individu C dan D sudah menikah. Nah, berdasarkan usia masa kerjanya, individu C, D, dan E ini sudah memiliki pengalaman kerja atau sudah pernah bekerja, sedangkan individu A dan B ini belum pernah bekerja dan tidak memiliki pengalaman kerja dalam bidang apapun. Setelah mengetahui karakteristik biografisnya, tentu saja kelima individu tersebut memiliki perbedaan dalam usia masa kerja. Pada individu C, D, dan E yang sudah pernah bekerja, mereka akan lebih terlihat dalam cara bekerjanya. Kemudian mereka juga mampu memperoleh hasil pekerjaan yang efektif. Kemudian mereka juga memiliki motivasi dan kinerja yang lebih tinggi dari karyawan yang belum pernah memiliki pengalaman kerja. Nah, sedangkan individu A dan B yang belum pernah bekerja, mereka masih akan membutuhkan pengarahan untuk meningkatkan kualitas produktivitas kerjanya. Kemudian jika dilihat dari segi usia, gender, dan status perkawinannya, di dalam perusahaan ini tidak begitu menimbulkan korelasi negatif, karena berdasarkan teori membuktikan hubungan antara usia, gender, dan status perkawinan hanya saja berfungsi sebagai apakah ketidakhadiran ini bisa dihindari atau malah sebaliknya. 2. Analisis nilai dan sikap. Nilai di sini merupakan dasar pertimbangan bagi kelima individu tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan di dalam perusahaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya peroleh, bahwa diketahui individu C, D, dan E ini lebih cenderung memiliki nilai terminal. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh faktor keadaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya, seperti menginginkan kekayaan. Ketika mereka menginginkan kekayaan, maka mereka harus melakukan aktivitas dan tindakan untuk mendukung tujuan mereka tersebut, serta berkontribusi untuk memperoleh uang atau barang yang berharga. Sedangkan pada individu A dan B, mereka cenderung lebih memiliki nilai instrumental karena usianya yang masih muda, sehingga menimbulkan rasa ambisius dan kreativitas menjadi inovasi yang lebih tinggi lagi. Kemudian sikap. Sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral. Sikap di sini memiliki beberapa tipe, di antaranya yang pertama yaitu kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan kerja, dan yang ketiga komitmen organisasi atau perusahaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya peroleh, kelima individu ini memiliki tipe sikap yang sama, yaitu kepuasan kerja. Karena ketika mereka merasa puas dalam pekerjaan, mereka cenderung akan lebih peduli dengan kualitas pekerjaan dan lebih berkomitmen pada perusahaan, serta memiliki tingkat retensi yang jauh lebih tinggi. Sehingga perusahaan ini sangat menjaga kepuasan kerja bagi para karyawannya dengan cara memberikan gaji yang baik, intensif, bonus, bahkan memberikan keseimbangan kehidupan bekerja.
agar para karyawan ini bisa tetap menyisihkan waktunya untuk keluarga dan teman-temannya. 3. Analisis kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah cara individu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya peroleh, bahwa kelima individu ini memiliki kesamaan kepribadian, yaitu sosial, karena mereka sangat ramah dan mudah berbaur dengan individu yang lain. Di samping itu, mereka juga ternyata memiliki kepribadian yang berbeda. Pada individu A dan B, mereka memiliki kepribadian enterprising, yaitu cenderung lebih ambisius dan energik. Sedangkan pada individu C, D, dan E, mereka memiliki kepribadian konvensional, yaitu cenderung lebih praktis dan efisien dalam bekerja. Kemudian emosi. Emosi merupakan perasaan yang mendalam yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan faktor yang bisa menjadi penghambat prestasi kerja seseorang dan bisa juga meningkatkan prestasi kerja seseorang. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah saya peroleh, kelima individu ini memiliki perbedaan emosi. Pada individu A dan B, mereka memiliki emosi yang lebih cenderung ke marah-marah ketika mendapatkan permasalahan, baik itu di dalam dunia pekerjaannya maupun di luar dunia pekerjaannya, sehingga hal ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Sedangkan pada individu C, D, dan E, ketika dirinya memiliki permasalahan, baik itu permasalahan di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, mereka akan lebih menyembunyikan emosi dan bekerja secara profesional, serta tetap memberikan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan perusahaannya. 4. Analisis persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya peroleh, bahwa kelima individu ini memiliki persepsi dan pengambilan keputusan secara berbeda-beda. Pada individu A dan B, mereka cenderung lebih mengambil keputusan ini secara analitis, yaitu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data atau informasi sebelum akhirnya mereka membuat kesimpulan atau keputusan. Sedangkan pada individu C, D, dan E, mereka cenderung lebih mengambil keputusan secara konseptual, yaitu membuat keputusan dengan pemikiran yang panjang. Contohnya seperti mereka memiliki keputusan plan A dan plan B. Nah, jika mereka memilih keputusan plan A, maka resiko yang mereka dapatkan nantinya akan seperti apa, dan ketika mereka mengambil keputusan plan B, apakah resiko yang didapat ini lebih kecil atau bahkan lebih besar daripada resiko yang diambil dari keputusan di plan A tadi. Nah, itu dia tadi penjelasan dari hasil pengamatan saya terhadap perusahaan yang bergerak di retail busana muslim. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.